Pancasrada ini memang menjadi, kalau di barat tubuh ini, darah umat Hindu. Untuk dia selalu meyakini bahwa Pancasrada ini menjadi pedoman, pandangan hidup, dasar hidup dalam ajaran agama Hindu yang terdiri dari 5. Atman ini adalah merupakan percikan terkecil. Atman ini percikan terkecil dari Brahman. Oke. Yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi Brahman konseptualnya, universalnya. Universal. Oke. Ibarat Brahman ini sebagai matahari. Oke. Atman ini adalah sinar-sinar sucinya. Oke. Sinar percikannya gitu. Oke. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kita tadi sudah berkenalan dengan Pak Ida, sekarang kita akan tanyakan terkait dengan memahami Pancasrada dalam Hindu. Pak Ida, kita mulai dari yang sederhana, yang basic, yang dasar. Apa yang dimaksud dengan Pancasrada, Pak Ida? Baik, terima kasih Pak Sultan. Pancasrada dalam agama Hindu ini adalah memang secara mendasar setiap umat Hindu di seluruh Indonesia, di Bali juga pada khususnya, selalu berpedoman pada Pancasrada. Pancasrada ini adalah 5 keyakinan yang harus dipegang teguh oleh umat Hindu dalam dia beraktivitas dalam kehidupan dia, baik masa kini, mendatang, dan di masa-masa berikutnya, karena tidak terlepas dari Pancasrada ini seluruh aktivitasnya. Oke. Pancasrada ini memang menjadi, kalau di barat tubuh ini, darah umat Hindu. Untuk dia selalu meyakini bahwa Pancasrada ini menjadi pedoman, pandangan hidup, dasar hidup dalam ajaran agama Hindu yang terdiri dari 5. 5 itu adalah keyakinan kepada Brahman. Keyakinan pada Brahman ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, keyakinan terhadap Atman sebagai percikan terkecil daripada Brahman, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan hidup manusia. Yang ketiga adalah karma pala, percaya dengan adanya hukum karma pala, hukum sebab akibat. Apa yang ditanam pasti buahnya itu. Banyak yang ditakutkan masyarakat Indonesia ya, takut karma, dan bahwa segala aktivitas manusia, khususnya umat Hindu dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada karma pala. Setiap perbuatan itu pasti ada hasilnya. Setiap perbuatan itu pasti ada karmanya, ada pahalanya. Yang keempat, punarbawa atau samsara. Samsara ini sama dengan reinkarnasi, kelahiran berulang-ulang. Terus yang kelima, moksa. Moksa ini adalah bagaimana manusia itu bisa bersatu kepada Sang Pencipta kembali, menyatu dengan sumbernya, kembali kepadanya, untuk tidak menjelma kembali menjadi manusia dalam dunia fana ini. Berarti ibarat kata ini sebagai dasar kepercayaan umat Hindu, bisa dikatakan kayak gitu ya? Dasar keyakinan umat Hindu di seluruh Indonesia bahwa segala aktivitas hidupnya, pelaksanaan upacara, pelaksanaan sembahyangnya, itu selalu menjadi pedoman, tuntunan, ibarat manual booknya, manual book umat Hindu, Pancasrada ini. Nah, ini kalau terkait dengan Pancasrada tadi yang disampaikan oleh Pak Ida ini kan tentu memiliki hubungan dengan 3 kerangka dasar agama Hindu ya, Pak Ida ya, terkait dengan ini, koreksi kalau saya salah nih Pak Ida ya, tatwa, susila, dan upacara. Nah, ini kira-kira relasinya atau hubungannya terkait dengan Pancasrada dengan 3 kerangka ini, itu seperti apa konsepnya nih Pak Ida? Oke, baik Mas Sultan, saya perlu jelaskan bahwa Pancasrada bagaimana sih korelasinya dengan
tri kerangka dasar dalam agama Hindu. Yang mana tri kerangka dasar agama Hindu ini adalah tatua, etika atau susila, etika, upacara dan ritual. Ya. Ketiga ini dalam aktivitas sebagai umat Hindu, dimanapun dia berada, untuk pergi ke pura itu selalu mengacu ke tiga kerangka dasar agama Hindu untuk menjalankan keyakinannya kepada Brahman, kepada Tuhan. Dalam dia berkarma, melakukan suatu aktivitas perbuatan dia dalam memuja Tuhan, memuja Sang Pencipta. Dalam hal ini adalah dalam upacara, ada pancayatnya di sana. Di sini selalu tidak terlepas dari tiga kerangka dasar agama Hindu. Yang mana tiga kerangka dasar agama Hindu ini menjadi satu kesatuan untuk mengimplementasi keyakinan dia terhadap Pancasrada. Yang membedakan Pancasrada dengan tiga kerangka ini dalam kehidupan sehari itu seperti apa, Pak? Tiga kerangka dasar agama Hindu menunjang keyakinan ini untuk mencapai moksa dia. Ya, dalam kelima keyakinan ini dia jalankan, implementasinya harus mengacu kepada tri kerangka dasar agama Hindu. Setiap aktivitasnya harus memiliki dasar dan nilai filosofi. Bagaimana cara melaksanakannya harus penuh dengan etika susila di sana. Sehingga apa yang dilakukan dalam proses pemujaan, dia melaksanakan persembahyangan 3 kali sehari dan pada hari-hari besar tertentu keagamaan bisa berjalan sesuai dengan rule manual book aturan yang sudah berlaku dalam kitab suci. Ini Mas Sultan. Yang kaitannya antara Pancasrada dan tri kerangka dasar. Berarti artinya semua umat Hindu ini wajib melaksanakan Pancasrada ini, Pak? Wajib, dan dia harus implementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari, baik berbangsa maupun bernegara, menjalin hubungan antar sesama manusia. Dia harus memegang teguh 5 keyakinan ini. Percaya kepada Tuhan, bahwa dia sadar dengan bahwa hidupnya itu diberikan hidup dari sumbernya, dari Brahman ini, yang dalam hal ini adalah Brahman Atman Aikyam. Atman itu adalah satu dengan Brahman. Ya, dalam Islam Atman ini sama dengan Roh Kudus. Dalam Kristen Roh Kudus. Dalam Islam Nur Ilahi. Nah itu ada terkait dia di sana, bahwa kita hidup ini tidak terlepas dari Brahman. Brahman ini adalah sebagai pencipta, sumber dari segala yang ada di alam semesta ini. Jadi sifatnya transendental. Transendental, nirguna Brahman. Namanya. Iya. Nah ini jika kita bicara tentang Pancasrada tadi, itu kan pasti nggak terlepas dari Tri Pramana, betul nggak nih Pak Ida ya? Tri Pramana. Nah, apa yang dimaksud dengan Tri Praman ini dan seberapa pengaruh Tri Praman dengan pelaksanaan Pancasrada ini, Pak Ida? Baik, Tri Pramana ini dalam agama Hindu 3 cara untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. 3 cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ya. Yang pertama adalah dengan cara Pratyaksa Pramana. Pratyaksa Pramana ini kita mengamati sesuatu itu dengan Pratyaksa Pramana. Satu contoh misalnya, di mana ada angin berhembus, pasti di sana akan ada pohon bergoyang. Di mana ada pohon bergoyang, pasti di sana angin berhembus. Kenapa pohon itu bergoyang ya? Ada angin berhembus di sana. Itu dalam konteks sistem pengamatan langsung dia. Ada perhitungan logis. Dapat dilihat ya. Ya, Anumana Pramana. Anumana Pramana ini dilihat dari misalnya, kok kenapa ya? Kok tiba-tiba banjir ini? Kenapa? Kok air mengalir banyak sekali? Dalam perhitungan logisnya, pasti di hulu sana ada hujan turun. Makanya dia ada, misalnya di Jakarta banjir. Pasti di Bogor hujan. Nah, ini perhitungan logis. Yang pertama Pratyaksa Pramana, Anumana Pramana, dan Agama Pramana atau Sabda Pramana. Nah, Agama Pramana ini adalah mendengarkan petua-petua suci dari pandita, dari pedande, dari pinandita, orang-orang bijaksana, orang-orang suci yang memang dipercaya dan yang sering membaca kitab suci.
dalam hal ini selalu mengacu kepada kitab suci yang menjadi pegangan. Ini dalam konteks Tripramana. Sehingga dia tambah yakin lagi kepada Tuhan, tambah yakin kepada Atman, tambah yakin kepada yang memberikan hidup. Di sini. Ya. Jadi itu cara kita untuk mendapatkan keilmuan gitu ya. Ini dengan Tripramana ini berarti ya, Pak Hidayat. Dengan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan Tripramana, itu umum. Dalam filsafat itu umum. Mengamati perhitungan-perhitungan yang logis. Betul. Dengan dalam filsafat ilmu pun ini diajari. Iya, selalu itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tidak berdasarkan opini. Nah, kalau terkait dengan korelasinya dengan Brahman ini, apakah kemudian membutuhkan Tripramana ini atau tidak perlu menggunakan Tripramana ini? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Ida. Tadi kita sedang membahas Tripramana ya, Pak Ida ya. Tapi kemudian kita mulai masuk pada poin-poin Pancasrada tadi, di mana ada Brahman, Atman, Karma, Samsara, dan Moksa. Nah, kalau kita kaitkan dengan Pancasrada tadi, apakah kemudian tetap membutuhkan Tripramana ini untuk meyakini Pancasrada poin pertama tadi, atau seperti apa relasinya, Pak Ida? Baik, terima kasih pemirsa MMI dimanapun berada. Kita lanjutkan kembali bahwa Pancasrada ini memang korelasinya erat dengan Tripramana, Kerangka Dasar Agama Hindu. Bagaimana kita untuk mengetahui, memahami segala yang ada ini, sumber kehidupan dari mana berasal, itu tentunya dari Anumana Pramana dan Pratyaksa Pramana dan agama Pramana. Mungkinkah bulu ayam yang berwarna-warni itu dibikin oleh manusia? Ini kita akan amati. Ternyata ini memang kemahakuasaan Tuhan. Tuhan itu maha besar. Kalau dalam agama Islam sering disebut Allahu Akbar. Tuhan itu maha besar, memenuhi segalanya, memenuhi alam semesta ini dimanapun beliau berada dan tidak kemana-mana. Nah, ini bahwa bagaimana manusia itu merenung siapa sesungguhnya yang memutar kehidupan alam semesta ini dengan hukum karmanya. Nah, di sini maksudnya perenungan untuk mengamati, sehingga manusia itu bisa dia bersyukur, merenung, tafakur, menyadari bahwa untuk apa saya hadir di dunia ini? Untuk apa saya hidup di dunia ini? Tidak terlepas dari bahwa semua ini sumbernya dari Brahman, dari Tuhan. Maka dia tidak boleh tidak bersyukur dengan kehidupannya. Nah, ini Brahman juga kan dikenal dengan konsep Trisuparna, yang mengkategorikan pada 3 bentuk: Brahman, Wiraj, dan Hiranyagarbha. Itu dia maksud saya, Pak Ida. Terima kasih. Nah, itu bagaimana nih masing-masingnya dari Trisuparna ini kita memahaminya? Baik, dalam Brahman ini memang ada Trisuparna. Brahman ini adalah mutlak, beliau sebagai sumber segalanya. Sumber segalanya ini beliau yang menentukan lahir hidup matinya manusia, kehidupan alam semesta ini berputar dan tidak berputar sesuai dengan retam hukum karmanya. Kalau Wiraj ini adalah bagaimana unsur-unsur alam semesta ini beliau yang mengatur semuanya. Beliau yang mengisi semuanya. Wiraj ini. Nah, sedangkan Hiranyagarbha adalah beliau yang memberikan hidup kepada seluruh makhluk ciptaannya yang ada di alam semesta ini, baik serangga, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua beliau memenuhi
dan memberikan hidup kepada seluruh. Jadi Trisuparna ini kayak dewa begitu ya? Ya, dia yang betul-betul memberikan hidup pada seluruh makhluk untuk hari Hiranyagarbha. Gitu. Kalau Wirat yang alam semestanya, Brahman ini adalah alam sumber dari segalanya. Berarti mengapa kemudian poin pertama ini Brahman memang itu dulu yang harus dilalui oleh umat Hindu begitu ya? Kalau di Islam mungkin percaya kepada Tuhan gitu ya, yakin kepada Allah. Nah ini mungkin sama seperti itu kira-kira? Iya sama, ya? Karena dalam Hindu ini Brahman itu adalah tidak terlepas dari manifestasi Tuhan dengan wujud Trimurtinya. 3 manifestasi Tuhan dengan 3 kemahakuasaan beliau sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur. Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa yang selalu dia puja di Bali itu. Di Bali, di seluruh Indonesia setiap umat membuat pura keluarga selalu dibuat rong 3 itu namanya. Rong 3 ini adalah untuk pemujaan kepada 3 manifestasi Tuhan, Brahma, Wisnu dan Siwa. Ini selalu kalau tidak ada itu, karena itu adalah connecting dengan leluhur. Tidak bisa manusia itu langsung kepada Tuhan. Itu yang kita sering lihat ada dupanya dan sesajennya. Ketiga rong 3 ini adalah pemujaan kepada Brahma, Wisnu dan Siwa. Itu di mana-mana kalau di Bali itu di Bali itu makanya ada warna merah, hitam dan putih itu yang memang sering dilakukan untuk pemujaan baik hari suci keagamaan maupun hari-hari tertentu. Ritualnya dalam bentuk seperti itu ya, Pak Ida ya. Nah kalau kita lanjut terkait dengan Atman. Nah ini mungkin tadi sudah dibahas secara singkat. Ini secara komprehensif ini seperti apa nih Atman ini? Bagaimana penjelasannya, Pak Ida? Nah Atman ini adalah merupakan percikan terkecil. Atman ini percikan terkecil dari Brahman. Yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi Brahman konseptualnya, universalnya. Universal. Ibarat Brahman ini sebagai matahari. Atman ini adalah sinar-sinar sucinya. Sinar percikannya gitu. Bahwa Brahman ini adalah sumber energi. Sama kayak aliran listrik. PLN-nya lah ya. PLN-nya. PLN-nya. Dan Brahman ini adalah sumber power. Sumbernya nanti dialiri listrik lah dia. Adalah bolam. Nah, dengan adanya energi ini ada aliran listrik dan ke bolam-bolam itulah manusia. Nah kalau energinya ada nanti manusia itu bisa hidup. Nah itu dalam konteks Atman. Nah berarti jika Atman ini sesungguhnya bersifat kekal ya Pak Ida ya, sehingga dalam proses kehidupan itu dikenal dengan yang namanya reinkarnasi ya. Betul. Pak Ida ya. Kita pengen tahu bagaimana kemudian konsep Atman ini dengan reinkarnasi, apakah kemudian setiap manusia akan melewatinya? Baik. Terima kasih Mas Sultan. Atman ini yang memberikan hidup menjadi dia jiwatman. Jiwatman ini sama seperti kalau dalam kereta, jiwatman ini adalah kusirnya. Badan ini adalah keretanya. Kuda-kuda yang 5 itu adalah panca indrianya. Ada keinginan merasa, melihat, menghirup. Ini semua panca indera ini. Nah, bagaimana mengatur kereta ini biar dalam proses perjalanannya mencapai tujuannya agar kudanya ini nggak kemana-mana liar ya. Indera ini harus dijaga. Matanya harus apa yang perlu dilihat, jangan ngelihat yang nggak benar. Misalnya jangan ngelihat sesuatu yang sembarangan. Kalau memang ada yang aneh, jangan coba dilihat, kan gitu. Harus difilter. Ini apa yang perlu didengar, apa yang patutnya didengar, dengar. Yang memang tidak patut didengar, tutup kupingnya, bila perlu pergi. Karena nanti akan merusak hati dan pikiran. Itu harus betul-betul indera ini harus dijaga dalam konteks itu. Atman yang memimpinnya. Nah, dipengaruhi dengan Satwam, Rajas, dan Tamas. Berarti ada kaitannya juga dengan karma. Apakah itu menjadi konsekuensinya atau memang bagaimana relasinya dengan Pancasarada yang ketiga yaitu karma? Kita akan coba di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.
Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, masih bersama dengan Pak Ida. Tadi kita sudah membahas terkait Brahman juga, Atman juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ida. Sekarang terkait dengan yang ketiga ini sebetulnya banyak orang tahu karena mungkin bahasanya itu menjadi familiar ya, bahasanya digunakan oleh banyak orang. Nggak boleh begini, nanti kena akibatnya, nanti karma dan lain-lain sebagainya. Nah ini apakah ada kaitannya dengan Atman tadi gitu ya? Karma sebagai konsekuensi atau memang penjelasannya ini ada panduan khusus nih kalau dalam Hindu itu karma betul-betul seperti apa ya, menjadi hukum yang real dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Pak Ida. Baik, terima kasih pemirsa MMI dimanapun berada. Mari kita lanjutkan kembali bahwa Atman ini dia memberikan hidup manusia, tetapi dalam dia hidup itu dia harus berkarma. Dia harus hidup berbuat. Oke. Nah, berbuat ini apa yang harus dia perbuat dalam hidupnya? Tentunya dalam perbuatan dia harus melaksanakan tuntunan, melaksanakan apa yang diajarkan dalam kitab suci Weda sebagai manual book dalam kehidupannya. Sehingga Atman ini yang memberikan hidup, dia melakukan karma. Karma ini ada dibagi menjadi 3 deh. Ada Sancita Karma Pala, Prarabdha Karma Pala, Kriyamana Karma Pala. Oke. Sancita Karma Pala ini adalah perbuatan di masa lampau, dia harus perbaiki di masa sekarang. Oke. Tidak sempat dia menikmati dulu apa yang dia lakukan, tapi sekarang dia hidup, reinkarnasi ini, dia harus melakukan suatu perbuatan bagaimana melebur perbuatan itu. Oke. Menjadi Cara perbuatan mengetahui bahwa kehidupan kita sebelum itu buruk, bagaimana Pak Ida? Kadang-kadang pernah kita lihat, mungkin pemirsa MMI dimanapun berada, akan pernah merasakan bahwa pergi dalam satu tempat, pasti akan pernah merasakan, kayaknya saya pernah kesini nih dulu. Oke. Entah gimana, cuman kapan ya? Oke. Tapi rasa-rasanya, nah ini maksudnya ini proses. Oke. Proses semacam dejavu lah ya. Iya, dia modelnya ada refleksi di sana. Okay. Tapi padahal dia nggak pernah ke sana, tetapi kok rasa-rasanya nggak asing. Nggak asing, betul. Okay. Saya bertemu dengan teman ini kayaknya kok akrab banget gitu. Tetapi kok nyambung. Nah, ini proses bahwa sebenarnya dulu dia pernah ketemu sebenarnya. Okay. Ini proses saja. Ini dalam konteks Sancita Karma Pala tadi. Yeah. Dinikmati sekarang. Makanya ada yang hidupnya susah, kadang-kadang kok mentok banget sih hidup gue nih sekarang gitu. Gue udah berusaha ke sana kemari, masih juga belum ada jalannya nih gitu. Ada memang proses karma yang harus dia jalani di sana. Yang mungkin kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa perlu perbaikan refleksi diri ini untuk kembali kepada jati diri, untuk merecovery diri, membersihkan diri. Agar misalnya sama dengan air teh atau kopi di gelas. Okay. Nah, kopi ini kan, teh ini kan warnanya coklat, kopi hitam. Kita lahir dengan kondisi itu. Bagaimana caranya teh ini atau kopi ini menjadi putih kembali? Dengan cara apa? Misalnya. Tentunya tidak mungkin teh dan kopi ini akan berubah menjadi bening dan putih kalau kita tidak tuangin air putih terus menerus lagi misalnya. Sehingga berganti gitu ya. Terus ditumpahin aja dalam hal ini, dalam kehidupan dia harus berbuat baik terus. Oke. Jangan sampai lagi bikin rusuh, membuat orang lain jadi sakit hati, menjadi orang lain jadi sengsara dalam kehidupan yang sekarang ini dia jalani. Ini nih mempengaruhi. Air putih terus menerus, nanti teh itu lama-lama pudar dia. Tapi masih dalam bentuk ada aroma tehnya. Nanti itu menjadi karma wasana. Dia kayak reinkarnasi lagi. Nah, ini menarik. Prarabdha Karma Pala. Prarabdha Karma Pala ini adalah perbuatan yang dilakukan sekarang, langsung dinikmati sekarang. Nah, misalnya nasi jauh. Kalau nanti ada yang pemirsa MMI dimanapun berada menyimak ini, misalnya satu contoh. Dia mencuri dia.
melakukan perbuatan yang tidak baik, misalnya mencuri. Ternyata dalam proses dia mencuri itu ketahuan. Ketahuan dia mencuri. Dipergoki dia mencuri. Langsung dihakimi massa dia. Langsung perbuatan itu langsung dia dinikmati langsung. Ini ya. Ada yang ketiga adalah perbuatan yang dilakukan sekarang tapi keburu mati dia. Nggak sempat dia lagi menikmati baik dia berbuat buruk maupun baik gitu. Tapi keburu umurnya udah stop di sana. Akhirnya dia reinkarnasi lagi membawa sesuai dengan karma wasananya. Masih dia udah teh tapi dia dituangin tapi masih berbentuk teh. Tapi belum sempat dia melakukan hal lagi, akhirnya dia mencari badan kasar ini lagi untuk menjelma. Itu. 3 karma itu ya. 3 karma. Oke. Berarti ini menjadi semacam sistem kehidupan bagi agama Hindu bahwa apapun yang kita lakukan itu akan ada konsekuensi entah yang saat ini atau sebelum atau sesudah berarti. Iya. Karena memang tidak terlepas dari karma tadi. Mungkin nanti kamu kena karma loh. Kamu menyakiti orang lain pasti kamu akan bisa disakiti oleh orang lain juga. Tidak dengan dia, tetapi orang lain dia. Nah itu kan hukum. Hukum karma memang diciptakan oleh Tuhan yang namanya hukum retam. Nggak bisa manusia itu mengelak dengan hukum itu. Lakukan saja. Kalau Anda tidak percaya, ya silahkan saja. Akan begitu jadinya. Nanti karma akan mengikuti Anda terus. Gitu. Itulah mengapa kemudian tamu sebanyak apapun datang ke Bali itu merasa nyaman ya. Nah itu dasar keyakinan tadi umat Hindu di Bali itu, dia itu berpegang teguh itu maksudnya. Dia berpegang teguh pada karma tadi, karma pala. Makanya kalau dia sakiti tamunya, nanti dia akan dibenci. Kalau dia dibenci kan semua nanti teman-temannya kenapa kamu gituin orang? Kenapa kamu siksa orang? Kenapa kamu sakiti dia? Tidak diberikan pelayanan yang baik gitu. Nanti orang kecewa sehingga orang tidak akan respect dan akan menghargai. Tamu kalau dihargai dia pasti akan menghargai. Gitu. Dilayani pasti dia akan senang hati. Pasti akan memberikan sesuatu. Jangan sampai mereka kecewa. Itu sederhana. Dia langsung pariwisata biasa ya jadinya. Nah, ini itu umat Hindu itu di Bali itu dalam konteks karma. Dia selalu melayani, biarinin aja gitu. Orang menghina dia nanti dalam melayani gitu. Seperti apa? Dia tetap senang hati menerima. Tapi bukan dia akan membalas. Tapi nanti orang lain yang akan membalas. Itu keyakinan mereka. Di Bali itu konteksnya. Nah, kalau terkait yang keempat nih, Pak Ida, samsara. Itu bagaimana kira-kira penjelasannya? Nah, ini samsara ini kan reinkarnasi dia. Punarbawa. Nah, punarbawa kelahiran kembali. Ya, makanya dia melakukan sesuatu itu, Bapak Ibu, pemirsa MMI dimanapun berada, dia selalu membawa bekal karma wasana namanya dalam proses hidupnya. Dia lahir kembali itu dia membawa bekal. Apa yang dia lakukan itulah bekalnya. Nah, bagaimana dia akan bisa untuk menyeimbangkan, melebur bekalnya itu? Nah, ada dalam Sarasama Saya, dalam kitab Sarasama Saya, sloka 4, Yam Yoni Pratama, Yam Prapya Jagatipate, Atmanam Sakyati Tratum, Karmabe Subalaksanai. Nah, di sini adalah dia menjelma menjadi manusia itu bahwa dia bisa melebur segala perbuatan buruk itu dengan melakukan perbuatan baik dan membebaskan dirinya dari sengsara. Nah ini konteksnya dalam punarbawa. Dia harus lahir ke dunia ini untuk memperbaiki diri, melebur, untuk merubah kesengsaraan itu menjadi kebahagiaan. Nah ini makanya kenapa dia lahir. Kenapa harus dia perbaiki diri? Untuk dia bebas dari kesengsaraan. Walaupun dia hidupnya sengsara, tapi kalau dia sudah mulai berbuat baik terus gitu, lama-lama kan air teh tadi akan menjadi bening dia. Setelah dia bening, orang senang melihat dan ingin minum. Menarik jadinya. Betul. Itu yang terkait yang keempat. Nah, yang kelima nih Pak Ida, sekarang terkait moksa. Ini mungkin menjadi penting, menjadi semacam muaranya atau seperti apa nih penjelasan moksanya. Kita akan coba di segmen berikutnya Pak Ida. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.
Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Ida. Memang kalau sama Pak Ida ini nggak kerasa diskusinya, atau udah segmen terakhir aja nih. Ya. Kita membahas terkait yang poin terakhir di Pancasrada, yaitu moksa. Ya, kita tahu mungkin ini menjadi semacam apa ya? Kalau di Islam itu kan mempercayai kodo dan kodar begitu ya. Nah, apakah kemudian moksa ini menjadi muara dari Pancasrada yang sebelum-sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ida? Atau seperti apa maksudnya? Silakan. Baik, terima kasih Mas Sultan. Pemirsa MMI dimanapun berada, mari kita lanjutkan bahwa moksa ini dalam keyakinan agama Hindu, dalam Pancasrada yang terakhir ini adalah memang mencapainya kebebasan. Kebebasan. Kebahagiaan, kebebasan, menyatunya Atman dengan Brahman. Bahwa dalam kehidupan ini tujuan akhirnya di sana. Bagaimana Pak Ida akan bisa mencapai moksa? Sedangkan kita terus berkarma. Terus berbuat. Berbuat. Kan ini ada dalam lingkungan karma dia. Betul. Terus berbuat. Mungkinkah akan bisa mencapai moksa? Bisa. Dengan 4 jalan tadi. Catur marga. Ada bakti marga, karma marga, jenana marga, dan yoga marga. Itu bisa. Makanya kalau dia lakukan dengan 4 jalan itu, lama-kelamaan bisa akan bersatu kepada Tuhan. Nah, kalau 4 tingkatan di dalam moksa itu, Samipya, Sarupya, Saloka, Sayujya, itu bagaimana penjelasannya? Baik, dalam moksa ada tingkatannya. Di sini ada tadi Samipya, betul? Betul. Nah, Samipya ini memang semua orang akan mampu mencapai tingkatan moksa ini. Karena kalau sudah manusia itu sudah dia duduk bersila dengan hati yang suci, dengan penuh tapa brata, dia sudah akan bisa mencapai moksa. Moksa dalam kategori mengapa dia bisa, para nabi, para avatar, utusan Tuhan itu bisa berkomunikasi dan mendengarkan wahyu Tuhan itu. Karena kesucian batinnya, kesucian dirinya itu, bahwa itulah dia mencapai moksa. Kapan dia konsentrasi dan duduk dalam kehidupan dia, dalam kehidupan kesucian dia yang dia jaga, tidak sembarangan dalam hidup, tidak makan makanan sembarangan, menjaga hidup ini untuk lebih disiplin dalam tapa, yoga dan semadi. Makanya para resi penerima wahyu zaman dulu itu gampang sekali untuk dalam konteks Samipya ini beliau sudah mencapai moksa. Karena dia duduk langsung bisa mendengarkan apa wahyu Tuhan. Tapi setelah kembali lagi beraktivitas, sudah. Nah, ini dalam konteks Samipya tadi. Tingkatan moksa yang tahap pertama. Tahap kedua adalah Sarupya. Nah, Sarupya ini dia berwujud awatara. Dari kelahirannya sudah memang. Makanya dalam konteks agama Hindu, 3 manifestasi Tuhan ini adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa. Wisnu lah yang turun ke dunia untuk memelihara alam semesta ini dalam bentuk awatara dia. Awatara Rama, berbentuk ikan dia. Krishna, terus Buddha. Ini kelahiran dia berwujud manusia ini adalah kelahiran yang betul-betul memang utusan Tuhan. Perwakilan Tuhan yang untuk menyelamatkan keseimbangan alam semesta ini. Itu dalam konteks Sarupya dalam yoga. Dalam moksa. Sarupya ini manusia yang sudah terlahir memang sebagai utusan Tuhan. Makanya dia bisa mengambil wujud Tuhan. Yang ketiga, Salokya. Nah, Salokya ini sudah menjadi manifestasi Tuhan. Berbentuk para dewa dia. Salokya ini adalah moksa dalam kategori tapi masih berwujud dewa sebagai manifestasi Tuhan. Nah, dalam hal ini menempati tugas sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan petunjuk arah angin. 8 penjuru mata angin itu ada dikuasai oleh para dewa di sana, yang berkuasa di sana. Itu dalam bentuk Salokya. Moksa dalam kategori Salokya, dan bisa dia melaksanakan tugasnya yang diberikan oleh Brahman
Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bertugas sesuai dengan tugasnya. Yang keempat adalah terkait dengan sayujya. Sayujya ini adalah mereka sudah sebagai manusia yang ada atmannya ini, sebagai manusia yang utama sudah menyatu, kembali lagi dia. Kembali kepada Tuhan. Ibaratkan kalau kita sebagai air yang buih itu sudah pecah dia buih itu, menyatu ke air dia buih itu. Sirna dia dan airnya sudah menyatu. Kalau ibarat botol, air di dalam botol itu botolnya sudah tutupnya sudah meledak dia. Airnya itu tumpah di dalam botol itu ke misalnya ada botol dalam lautan itu, botolnya pecah, airnya tutupnya pecah, airnya sudah keluar dia menyatu. Itu. Terakhir Pak Ida, ini mungkin sebagai penutup juga untuk pemirsa bahwa Pancasrada kalau kita perhatikan dari penjelasannya kan bukan hanya spesifik untuk umat Hindu saja ya Pak Ida ya, tapi ada nilai, ada value yang bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari tentang karma, tentang berbuat baik dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa diberikan pesan kepada pemirsa untuk selalu ini bisa menerapkan nilai-nilai baik entah apapun agamanya agar memang tercipta keharmonisan antar perbedaan ini. Silakan. Baik pemirsa MMI yang budiman dimanapun berada, dalam kita hidup selalu berkarma, selalu berbuat. Berbuatlah yang baik. Apa yang harus dilakukan, lakukanlah kalau memang itu baik untuk kebaikan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Karena setiap perbuatan itu akan menghasilkan pahala karma yang mungkin tidak terlepas dari hukum karma. Setiap manusia yang berbuat baik akan mendapatkan hasil yang baik. Setiap manusia menanam rambutan, pasti dia akan memetik buah rambutan. Setiap manusia berbuat baik, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Demikian yang mungkin perlu saya sampaikan, pegang teguh itu, setiap kehidupan selalu ada karma dan pahalanya. Selalu ada karma dan pahala. Terima kasih Pak Ida. Semoga apa yang disampaikan ini bisa dipahami oleh para pemirsa dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap jaga protokol kesehatannya. Kami pamit undur diri. Tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.